Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah Anda termasuk orang yang pernah menerima bantuan sosial, tetapi ternyata bantuannya akhirnya tidak cair? Dan apakah juga Anda termasuk penerima bantuan sosial yang bantuannya berkurang karena berkurangnya salah satu jumlah dari komponen yang seharusnya Anda terima? Oke, jika Anda termasuk golongan yang pernah cair tetapi lama akhirnya bantuannya tidak cair kembali atau bantuannya berkurang, bisa jadi ada permasalahan yang akan saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Dan ada solusinya yang Anda bisa lakukan dari rumah secara online untuk memperbaiki agar Anda bisa memperoleh rezeki lagi, bisa memperoleh bantuan sosial kembali di tahun 2023. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk menonton video ini hingga tuntas. Jangan sampai Anda skip, apalagi Anda hanya membaca thumbnailnya saja, sehingga Anda bisa gagal paham dan menyimpulkan video yang saya sampaikan ini adalah video yang bohong. Oke ya? Jadi mohon kebijakannya untuk menyimak video yang saya sampaikan secara tuntas. Oke. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena dukungan Anda tentu karena upaya Anda untuk sama-sama membangun channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, saya akhirnya bisa bersemangat untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda. Selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Saya mohon dukungannya untuk sama-sama membangun agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi tentunya. Oleh karena itu, silakan Anda share video-video dari channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial ya. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi terbaru yang saya berikan bisa Anda ketahui secara real time tentunya. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, bertele-tele lagi, terkait dengan permasalahan yang sering dialami oleh KPM. Ada masalah bahwa KPM ini biasanya bantuannya cair ya. Ternyata setelah cair di tahap pertama mungkin tahun yang lalu, akhirnya dari tahap kedua dan seterusnya bantuannya tidak lagi cair. Ada juga yang tiba-tiba bantuannya berkurang secara misterius. Mengapa kok bisa terjadi hal itu? Nah, salah satu penyebab dari adanya bantuan yang tidak cair maupun bantuan yang berkurang itu biasanya adalah kendala dengan pencatatan sipilnya atau kendala yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Kita ketahui bahwa untuk penerima bantuan sosial, dasar data yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, DTKS ini ada hubungannya erat harus padan dengan kependudukan dan catatan sipil. Nah, oke. Kependudukan catatan sipil ini berada di bawah naungan Kemendagri dan data-data yang ada di dalam DTKS ini harus data-data yang telah dipadankan. Jadi penerima bantuan sosial setiap periodenya ini datanya harus valid semuanya satu kakak antara DTKS dengan kependudukan dan catatan sipil. Nah, untuk solusinya sering saya berikan bahwa KPM yang mengalami kendala permasalahan, ya baik itu NIK, nama, dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan, atau bahkan bisa langsung datang ke operator DTKS yang ada di dinas sosial untuk melakukan pemadanan data. Tapi tenang, banyak sekali kasus yang terjadi NIK-nya yang belum aktif atau NIK tidak ditemukan ya oleh Dukcapil. Sehingga ketika NIK tidak ditemukan atau NIK-nya belum aktivasi, maka otomatis bantuan ini tidak bisa cair. Nah, lalu juga bantuannya bisa berkurang. Misalkan nama anaknya ternyata tiba-tiba NIK-nya tidak valid atau belum diaktifasi. Atau yang sering terjadi balita yang baru lahir, sudah ada kakaknya, sudah ada aktenya, tapi NIK-nya belum ditemukan oleh kependudukan dan catatan sipil. Nah, bagaimana solusinya akan saya berikan. Dan kita ketahui NIK juga, NIK ini adalah nomor induk kependudukan Anda dan ini menjadi nomor yang sangat penting untuk mengurus tidak hanya bantuan sosial, ya mengurus BPJS, misalkan mengurus asuransi, mengurus untuk membuat rekening tabungan dan yang lain sebagainya pasti memerlukan NIK. Di sini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini memiliki solusi bagi Anda yang mempunyai masalah terkait dengan NIK yang tidak ditemukan atau NIK yang belum aktif di Kependudukan dan Catatan Sipil. Anda bisa melakukan aktivasi atau mengecek ya, sekedar mengecek mungkin apakah NIK Anda sudah aktif atau belum, atau NIK Anda sudah betul atau belum. Kependudukan dan catatan sipil memiliki solusi yang sangat simpel dan mudah yang bisa Anda lakukan dari rumah
tanpa Anda datang ke kantor kependudukan dan catatan sipil. Caranya ada 5 tahap yang bisa Anda lakukan dan 5 cara ini bisa Anda pilih salah satunya, yang jelas ini akan mempermudah Anda ya. Oke, cara yang pertama apa? Yang pertama adalah cara melalui WA ya, karena bagi yang memiliki smartphone dan sudah ada WA-nya ya tentu ya biasanya sebagian besar ada WA-nya, Anda bisa WA ke nomor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, formatnya seperti ini. Jadi, format yang harus Anda ketik ketika Anda ingin mengaktifkan NIK melalui HP. Oke, yang pertama formatnya tagar NIK ya, sejumlah 16 digit, lalu ada tagar nama lengkap, tagar nomor KK 16 digit, tagar domisili, tagar nomor telepon, lalu tagar alamat email yang aktif yang Anda gunakan, dan juga tagar permasalahannya seperti apa. Nah, permasalahannya apakah NIK yang tidak ditemukan, NIK invalid, dan yang lain sebagainya, silakan Anda WA. Termasuk juga Anda bisa ya melihat formatnya di layar. Cara yang kedua yaitu melalui SMS ke nomor Disdukcapil Pusat dengan format yang sama, yaitu tagar NIK, tagar nama lengkap, lalu tagar nomor KK, tagar domisili, tagar nomor telepon, tagar alamat email aktif, dan juga tagar permasalahan. Anda bisa WA maupun SMS. Nah, di mana Anda bisa WA atau SMS? Nomornya ada banyak sekali ya yang bisa Anda hubungi. Silakan Anda pilih salah satu dan Anda catat, saya tunjukkan di pusat ya, saya tunjukkan di layar maksudnya. Oke, silakan Anda lihat nomornya yang saya tunjukkan di layar baik-baik. Anda bisa memilih salah satu dari beberapa nomor yang ada. Nah, ya oke ya. Baik WA maupun SMS Anda bisa menghubungi salah satu nomor yang tertera ini, yaitu nomornya di Disdukcapil Pusat. Oke, dengan format yang sama. Selanjutnya yang ketiga yang bisa Anda lakukan ya, cara yang ketiga itu Anda bisa langsung menghubungi Halo Dukcapil. Nah, Halo Dukcapil ini adalah call center pusat yang nomornya ini adalah eh, 1500500 oke. 1500537 seperti yang tertera di layar. 1500537. Oke, Anda bisa langsung menghubungi call center pusat yaitu Halo Dukcapil. Tetapi di sini ketika Anda menghubungi Halo Dukcapil, maka yang perlu Anda siapkan tentu data-data ya seperti KK, KTP ya. Ini harus Anda siapkan di sebelah Anda untuk menelpon karena ketika nanti Anda ditelepon dan dilayani oleh Dukcapil Pusat, maka Anda harus siap datanya, jangan sampai mencari-cari karena memang terkait dengan durasi telepon dan tentunya biaya juga yang perlu Anda siapkan untuk pulsa yang Anda habiskan untuk menelpon call center pusat. Oke, selanjut ke cara yang keempat. Cara yang keempat Anda bisa melalui email ya, yang paham dengan email silakan Anda email ke call center pusat ya dengan format yang sama ya seperti yang saya berikan tadi di layar. Lalu alamat emailnya adalah callcenter.dukcapil@gmail.com. callcenter.dukcapil@gmail.com. Jadi dengan format yang sama Anda bisa email. Nah, sudah ada subscriber dari channel Inspirasi Oktare yang pernah berkomentar dan mengetes ya, mengecek status kepesertaannya, status keaktifan NIK Dukcapilnya, apakah ada yang tidak ada yang valid atau yang bermasalah dengan Dukcapil. Beliau ini sudah email ke Dukcapil dan alhamdulillah mendapatkan balasan yang memuaskan dan beliau mendapat kepastian bahwa data keluarganya ini tidak ada yang invalid, jadi semuanya padan. Cara yang selanjutnya, cara kelima atau cara yang terakhir, Anda bisa melalui media sosial online ya, melalui Facebook, Twitter, Instagram. Anda bisa mencari ya Facebook, Twitter, Instagram resminya seperti CC Kemendagri, lalu Kemendagri dan yang lain sebagainya. Jadi Anda bisa mencari di media sosial. Nah, dari 5 cara yang sudah saya jelaskan, mungkin yang recommended ya menurut saya, yang saya rekomendasikan adalah bisa melalui WA, SMS, atau Halo Dukcapil mungkin jika Anda memiliki pulsa yang lebih, ini mungkin bisa langsung segera direspon. Jadi
Bagi Anda sekali lagi yang mengalami permasalahan NIK yang tidak ditemukan, NIK yang belum aktif, ataupun permasalahan lain, silakan Anda selesaikan bisa secara online melalui cara yang saya jelaskan. Khusus bagi penerima bantuan sosial dengan NIK yang sudah padan, dengan NIK yang valid atau NIK yang sudah terdaftar, maka ketika data Anda ini sudah ada di DTKS, maka peluang untuk memperoleh bantuan sosial dan dipilih oleh Kementerian Sosial ini terbuka lebar. Ya, jadi ketika ada permasalahan NIK segera selesaikan. Jika tidak diselesaikan, maka kapanpun, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Oke, semoga informasi ini membantu Anda yang memiliki masalah terkait dengan pencatatan sipilnya, yaitu NIK dan yang lain sebagainya. Mohon dukungannya, silakan Anda share channel ini ke siapapun yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.